Akademi Kripto Timatiranal. Lagi tuntas Akademi Kripto Timatiranal. Baik, terima kasih kawan-kawan, teman-teman yang sudah bersemangat pada pagi hari ini. Tentunya kita memahami bersama bahwa DPR RI atau DPR mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terkait daripada persoalan-persoalan yang ada di negara Republik Indonesia. Betul tidak kawan-kawan? Mereka adalah sebagai pilar utama untuk menjaga dan mengawasi dari segala bentuk jalannya pemerintahan ataupun persoalan yang menyangkut daripada perusahaan atau hukum yang bisa dikelola oleh negara. Betul tidak kawan-kawan? Olehnya itu kami datang ke sini untuk menyampaikan pengaduan kami kepada DPR RI untuk bagaimana bisa menanggapi dan mengambil sikap daripada apa yang kami sampaikan, apa yang kami adukan hari ini, bahwa di negara Republik Indonesia sudah berjalan ataupun Akademi Kripto berjalan dengan seenak-enaknya tanpa berpikir kerugian akan masyarakat itu sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Kami tentunya sebagai korban ingin melihat bagaimana DPR RI sebagai perwakilan masyarakat atau perwakilan rakyat untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut daripada kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Ketika ada ataupun perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tetapi tidak mempunyai legalisir ataupun beraktivitas secara ilegal, tentunya DPR RI sebagai pengawas, sebagai pengontrol jalannya pemerintahan, mereka mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk melihat daripada kerugian yang telah didapatkan oleh masyarakat. Betul tidak kawan-kawan? Pertama saya akan membacakan tuntutan kami hari ini, yaitu mendesak DPR RI Komisi 3 dan Komisi 7 untuk segera memanggil Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua OJK dalam rapat dengar pendapat RDP guna mempertanyakan lambatnya penanganan kasus Timatiranal dan Kalimasada yang telah merugikan ribuan rakyat. Kemarin di AJK saya sudah sampaikan bahwa kerugian itu bukan hanya segini yang dilakukan oleh Timatiranal, tetapi mencapai 3.000 lebih kerugian masyarakat atau yang korban daripada penipuan tersebut atau investasi bodong tersebut mencapai 3.000 lebih. Ini tentunya menjadi perhatian bagi DPR RI untuk bagaimana melihat kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Yang kedua, menuntut pembentukan pansus panitia khusus investasi digital untuk mengusut tuntas berita bisnis investasi bodong berkedok edukasi kripto yang memanfaatkan celah hukum dan media sosial. Yang ketiga, mendesak DPR RI melakukan pengawasan ketat terhadap Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri agar penyelidikan dilakukan secara transparan, profesional dan bebas dari intervensi kekuatan uang atau lobby influencer. Betul tidak kawan-kawan? Yang keempat, meminta DPR RI mendesak pemerintah, Kominfo dan OJK untuk segera memblokir dan menindak tegas
ekspor luar negeri ilegal seperti Daewoo serta afiliatornya yang beroperasi di Indonesia tanpa izin resmi. Tentunya kita pahami bersama bahwa ketika ada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, namun kemudian tidak ada kejelasan hukum ataupun legalisir atau bergerak, namun jatuh punca adalah sebagai pengoperasian ilegal itu sendiri. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian khusus dari DPR RI. Yang kemudian dampak daripada hal tersebut adalah kepada masyarakat. DPR RI melihat hal ini, mereka adalah sebagai wakil rakyat, tentunya mereka akan membela rakyat, yang dimana rakyat yang tertindas, rakyat yang rugi, mereka siap untuk pasang badan, bahasa kasarnya itu pasang badan, untuk bagaimana dapat menyelesaikan daripada apa yang kita sampaikan hari ini. Betul tidak kawan-kawan? Yang kelima, menuntut DPR RI mengevaluasi implementasi UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan agar pasal-pasal mengenai penasihat investasi legal benar-benar terjerat pelaku seperti Tommy Ronald dan memberikan nasihat keuangan tanpa sertifikasi. Hari ini kami melakukan aksi yang ketiga kali, agenda ketiga di DPR RI. Tujuan kami jelas, meminta perlindungan hukum, meminta pengawasan dari Komisi 3 terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya, agar proses hukum dapat berjalan dengan tegas, berkeadilan buat para korban yang sampai saat ini belum diproses oleh Polda Metro Jaya, dan belum ada progres yang sangat signifikan. Artinya kami menduga bahwa ini sangat lamban prosesnya. Oleh sebab itu kami datang ke Komisi 3, kami mengadu, kami minta perlindungan hukum agar proses hukum ini dapat dilaksanakan dengan secepat-cepatnya dan tegas terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Sudah berapa lama bang? Ini bang prosesnya bang berjalan? Prosesnya sudah 3 bulan ke hari ini, belum pernah ada progres yang signifikan. Langkah-langkah ketika dianggap lambat itu, langkah-langkah yang sudah diambil dan akan diambil apa bang? Kami sudah melaksanakan ini ketiga kali aksi massa sebagai bentuk bahwa kami kekecewaan kami, bentuk bahwa kami minta negara memberikan keadilan kepada para korban. Total ada berapa korban bang dan kerugiannya berapa bang? Korban yang saat ini sudah bergabung dengan grup para korban sebelumnya hampir 30 ribuan orang lebih. Tapi yang hari ini hanya perwakilan saja dari DKI Jakarta. Total kerugian ada berapa bang? Mungkin Kerugian yang pertama sebagaimana kita ketahui 200 miliar lebih, dan sekarang sudah berkembang sampai mencapai 500 sampai 600 miliar. Nah mungkin ini kasusnya dugaan penipuan ya bang? Atau seperti apa bang? Kalau terkait kasusnya kan banyak nih ya yang kami laporkan. Satu, penipuan. Yang kedua, terkait dengan transfer dana ilegal. Yang ketiga, DPBU. Yang keempat, terkait dengan izin akademi kripto yang kami duga tidak memiliki legalitas untuk beroperasi di Republik ini. Terlapornya Timothy Ronald dan Kalimas ada bang? Betul, yang kami laporkan saudara TR dan K. Dan menurut pengakuan korban ke abang gitu, dia sistemnya seperti apa sih bang? Ke korban-korban ini? Akademi kripto atau seperti apa bang? Modusnya? Sebagaimana kita ketahui dan kami sudah jelaskan beberapa kali ya, beberapa waktu bulan lalu, modusnya adalah mendirikan kelas edukasi. Hal ini baru kita ketahui bahwa di dalam kelas tersebut tidak berisikan edukasi, tetapi arah-arahan atau paksa-paksaan untuk orang melakukan transaksi keuangan yang secara ilegal. Ke depan mau kemana lagi bang? Mengadu kemana lagi atau pada langkah apa lagi? Besok agenda kami di Barreskrim Mabes Polri, dan selanjutnya kami berencana untuk mengadakan RDP di DPR RI. Oleh sebab itu, pertama, saya sangat bangga dan saya salut salah satu anggota DPR RI Komisi 3 yang saat ini yang kami sering melihat bahwa Bapak Habib Rohman. Saya berharap beliau mendengar aspirasi para korban hari ini. Kedua, Bapak Sori Santandra dan Bapak Subidasko, yang kita melihat bahwa ketika ada
aspirasi masyarakat. Mereka selalu siap untuk menerima dan mendengarkan, bahkan turut mengawasi proses hukum yang sedang berlangsung.